wassalatu alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah sampai kita di PC yang tidak nantikan. Mohon maaf sebelum share cerita tentang yang muda yang haji, mau ada pesan sponsor dulu kalau diizinkan. Program Haji Jepang tahun ini. Urutannya nanti dibagi apa aja, tapi aja. Silakan Ini dulu. Sponsor. Nanti BM belakang. Lumayan Dulu mau Susah. tentang program haji dulu atau tentang cerita haji dulu? Yang mau program haji dulu? Yang pengen cerita haji? Cerita dulu. Cerita dulu. Yang mana? Cerita dulu. Oh, cerita dulu. Sponsornya belakangan aja. Kalau menarik, Terakhir aja. Iya, harusnya gitu. Sponsor terakhir. Oh iya, cerita dulu baru serius. Wine-nya dulu baru tahu. Maaf, maaf. kasih umpan dulu kan. Experience-nya dulu kan. Experience. Tidak. Langsung saja kita tembak Reason. dulu ini. Nonton bareng lagi nih. Kita tembak dulu dengan Ada air terjun. Saya bisa baca. Langsung wajib ya. Bisa, ya. Di Al-Quran surah Ali Imran surah 3 ayat 97 tertulis. Nah, ini potongan ayatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan sebaik mungkin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak melakukan sesuatu dari Ini saya taruh di pembukaan karena ini salah satu ayat yang paling besar impactnya untuk saya. Terus kita mulai dari belakang, mulai dari yang muda yang haji. Saya perkenalkan, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nur Fajar Rizky, masih muda, Single. masih single. Alhamdulillah tahun lalu berkesempatan pergi haji bersama, wah nggak ada ya. Oh, Fitra. Istri enggak? biasanya ada biasanya. Ya, Enggak bersama istri tadi ya? kenapa? Enggak sama istri ya? Iya belum. Istrinya ayah. Jadi insya Allah kesempatan kali ini saya ingin share bagaimana saya yang masih muda. Tekankan muda ini harus ditekankan. Kalau enggak, Ini penting. Bahasa sama judulnya kan. iya, bisa didengar di tempat lain mungkin ya. Apalagi di dunia yang muda yang haji. Jadi bagaimana saya istilahnya mengambil pelajaran dari haji, terutama juga bagaimana saya berpikir untuk berhaji. Jadi apa saja haji itu? Satu. Salah satu pilar agama Islam. Ada yang belum hafal pilar agama Islam? Ini nama lainnya rukun Islam ya. Punya Islam. Yang 5. Salah satu pilar agama Islam. Di mana berarti dengan menegakkan pilar-pilar ini maka agama Islam yang tadi Ustaz Jailani sebutkan tidak ada paksaan kita untuk memeluknya, tetapi begitu kita sudah memahami dan mengambil konsekuensi untuk beragama Islam, maka pilar-pilar ini harus ditegakkan agar agama Islam itu sempurna, terutama dalam diri kita dan kehidupan kita. Dan salah satu pilarnya adalah al-hajj, haji. Yang jago bahasa Arab kan nggak sih? Terjalani. Jadi haji itu artinya apa ya? Kayaknya ya ziarah itu ya. Misalnya begini, jadi kita itu belum haji, itu di sana dipanggil haji. Haji gitu. Pada bingung kan? Belum haji Pak, belum. Padahal haji itu maksudnya itu pendatang ziarah itu haji. Jadi semua orang disebut haji akhirnya karena kita sebelum dipanggil haji. Jadi agak aneh, malah jadi sebelum dipanggil haji, seolah-olah kita itu pendatang, nggak tahu apa-apa gitu kan.
diomelin terus kerjaannya. Gak boleh di sini, sana juga gak boleh kan. Kadang-kadang kita tuh balas manggil polisinya Haji. Jadi di sana lumayan seru. Polisi bilang apa? Oh saya bukan haji, saya sholat ya, enggak? Jadi karena artinya ternyata ini ya Haji. Ya, jadi salah satu ini adalah pilar agama Islam. Jadi kita semua harus memandang penting haji ini. Ditambah lagi haji itu kewajiban atas manusia. Di mana ayat yang barusan saya di pembukaan tadi, bukan kewajiban atas mukmin atau muslim atau sidikin atau nabi, tapi manusia gitu. Di sini saya merasakan bobotnya. Di mana manusia, insya Allah semua manusia, tapi ada macam-macam kan, ada yang beriman, ada yang kafir, musyrik, munafik semua. Tetapi di ayat tadi Allah menyatakan ini kewajiban atas manusia. Jadi saya merasa haji itu memang harus lebih didorongkan lagi kepada manusia terutama, apalagi kita ya yang muslim. Betapa ini tuh sangat penting. Jadi kalau kita misalnya benar-benar telah sanggup, maka yang kita tuju nomor 1 itu untuk berhaji, bukan misalnya bikin rumah. Karena selama ini kita belum bikin rumah pun bisa tinggal kan, atau apa. Ada kewajiban lain yang harus kita penuhi ini. Jadi ini ayat itu betul-betul membuat saya semakin meskipun habis banyak ya memang untuk ini gitu kan hidup. Jadi saya keluarkan. Kemudian haji itu ibadah lahir atau fisik dan batin yang luar biasa. Mungkin banyak ya kalau di Indonesia entah pergi haji kalau sudah tua atau duitnya berapa gitu ya. Tapi malah jadi berat. Kalau melihat orang-orang di sana yang ya tua atau misalnya sudah mulai pakai kursi roda dan lain-lain gitu kan, ya harus ada yang bantu gitu. Sedangkan saya sendiri yang masih muda. Itu lagi. Udah berapa kali tuh? Ini masya Allah berat, capek banget. Jadi coba bayangkan kita tawaf 7 kali. Habis itu ada sa'i juga 7 kali. Belum lagi jalan kaki dari tempat penginapan ke tempat umroh, terus jalan lagi ke Mekah. Terus misalnya harus balik lagi yang ketinggalan. Jadi luar biasa fisiknya. Begitu juga batinnya. Gitu ya. Batin di sini saya paling menekankan adalah betapa kita merasa kedekatan Allah yang luar biasa. Pertama, ya Allah ini adalah rumahmu yang istilahnya kita selama ini hanya mendengar gitu kan. Kita belum pernah melihat langsung, tetapi saya sudah di depan. Ya. Maka kita itu ada harapan-harapan, mungkin merasakan ya keajaiban dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya nggak muncul, terus kita gimana? Apa terus kita mikir, aduh, ini benar nggak sih kan jadi kayak gitu. Pertama ada perasaan. Yang kedua, di sana itu kita itu nomor 1 harus sabar. Di sana itu banyak sekali orang dari negara lain ya. Apalagi waktu tawaf, wah, sikut kiri sikut kanan. Terutama kalau fisiknya nggak kuat, udah pingsan gitu ya. Tapi fisik kuat tuh kalau batinnya nggak kuat, kita nggak bisa konsentrasi beribadah. Jadi batin pun sangat istilahnya teruji di situ. Saya ingin sedikit share terutama tentang yang ya gini ya dulu, tentang tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dan itu tergantung jarak kita dari Ka'bah, sejauh itu pula kita akan berputar gitu. Jadi misalnya tulisan suami ini misalnya Ka'bah gitu pusat kan. Kalau kita benar-benar dekat dengan Ka'bah kan muternya segini doang, 1, 2, 3. Jadi kalau kita jauh, wah ini muternya kayak gini. Ini bisa 1 kali ini 40 menit, itu 7 kali. 1 tahun. Misalnya kalau santai gitu. Bentar, 40 menit lama nih.
hampir setengah jam lah satu kali putaran. 2 kilo. Jadi kalian bisa jadi terserah mau pelan-pelan jalan sedikit, minum dulu aja juga boleh, tapi ya itu nanti nggak selesai. Jadi intinya gitu. Nah masalahnya makin dekat ke Ka'bah makin banyak orang Sikut-sikutan. dan sangat-sangat rapat gitu. Cepat selesai sih, enaknya tuh cepat selesai. Tapi luar biasa. Saya pernah ya waktu dekat hampir di Hajar Aswad. Jadi misalnya ini di Ka'bah, sisi startnya adalah Hajar Aswad. Terus memutar lagi satu putaran, 2 putaran. Pas saya coba sedekat-dekatnya dengan dinding, jadi bisa menyentuh dinding Ka'bah, itu saking ditekannya itu sampai kaki saya melayang. Karena saya ringan dan muda. Coba kalau saya berat gitu kan mungkin orang lain yang terangkat gitu, tapi bener kaki saya tuh ini di lantai tiba-tiba gitu. Gitu kan. Nempel aja rasanya. Makanya Gitu ya. udah gitu nanti kalau cerita tentang Hajar Aswad ini lebih gila-gilaan lagi. Gitu ya. Pertama ini ya, tentang bagaimana kita bertahan sabar ya. Apalagi kita tuh udah di depan rumah Allah gitu. Jangan sampai kita malah marah gitu, malah ribut gitu. Wah, itu langsung semua orang bilang sabar. Gitu ya. Jadi belum lagi kalau pas sa'i itu jauh. Terus terang jauh. Kalau nggak kuat ini apa mental istilahnya bisa nggak pede, bisa selesai apa enggak. Rasanya itu pengen segera selesai gitu. Karena turun dari bukit, jalan naik bukit, terus doa sampai diulang-ulang 7 kali deh kalau nggak salah. Terus turun lagi, jalan jauh, naik bukit lagi, diulang lagi doanya. Jadi mau cepet pun nggak bisa, lama gitu. Ada doanya juga. Dan itu betapa kita tuh dilatih untuk sabar dalam beribadah satu itu. Ditambah capek lagi ya. Kalau misalnya kecapean, kita bisa minta orang dorongin kursi roda kalau mau. Bayar. Nah iya. Ya. Jadi nanti lebih detailnya ada lagi tambahannya cerita ini. Terus haji itu mengenal muslim di seluruh dunia. Kita yang selama ini di Indonesia mungkin sudah melihat komunitas muslim atau seperti itu, kita sudah ada bayangan muslim itu begini. Tetapi setelah kita datang ke Jepang ini saja kita sudah melihat banyak perbedaan kan? Muslim dari negara lain, misalnya Mesir, Pakistan, Bangladesh, itu saja sudah berbeda. Apalagi kalau sudah di sini, semua negara ada di sini. Jadi karakteristik dari orang-orang ya sesama Muslim tetapi beda negara itu sangat kelihatan. Jadi malah enak kita ngobrol. Secara umum ya orangnya baik-baik gitu ya. Jadi kita ngobrol, kalau paham, kalau nggak paham ya bahasa Tarsan mungkin ya. Terus yang berjualan juga di sana kan banyak. Jadi ya manfaatkanlah waktu-waktu selain pas haji, karena kita itu datang beberapa hari sebelum haji dan beberapa hari setelah haji baru pergi dari Mekah gitu. Ya, sambil apa? Oh, jumroh itu ada beberapa hari ya. Jadi jumroh itu bisa 2 atau 3 hari, dan selama itu setelah selesai jumroh kan istilahnya nganggur. Tapi kita tuh habiskan untuk ibadah atau ya itu tadi keliling, bertemu dengan teman atau misalnya berbelanja, bisa bertemu masyarakat muslim seluruh dunia. Jadi kita akan melihat banyak karakter-karakter yang berbeda. Dan terakhir, haji itu menjadi tamu spesial Allah. Jadi di muka bumi ini ternyata Allah telah menetapkan tempat-tempat tertentu menjadi tanah suci, tanah ya, sebagaimana Allah pun memilih manusia di antara manusia yang Allah ciptakan sebagai nabi dan lain-lain. Allah juga telah menentukan beberapa tempat di muka bumi itu sebagai tempat yang dimuliakan, yaitu ini Masjidil Haram, Mekah, terus Madinah, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa.